A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali lewat channel Akilapedia. Harapan dan doa saya sahabatku semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan terkabul semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, setiap tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriah dikenang sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara umat muslim memperingatinya sebagai wujud rasa cinta dan kasihnya kepada Rasulullah. Berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan tradisi dan budaya daerah setempat mewarnai peringatan ini. Ada yang mengisi dengan pengajian, ada juga yang mengisi dengan membaca sholawat al-berjanji secara berjamaah dalam satu waktu. Namun ada juga yang membaca sholawat al-berjanji selama 1 bulan penuh. Apapun bentuk kegiatannya, semuanya adalah bentuk rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selalu berharap kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Dalam bacaan sholawat, baik dari kitab Maulid maupun Al-Barzanji, terdapat bacaan Mahalul Qiyam, di mana saat bacaan ini dilantunkan harus diiringi dengan gerakan berdiri sebagai bentuk penghormatan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja hal itu tidak boleh diremehkan. Banyak cerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir ketika sedang Mahalul Qiyam. Namun hanya kekasih Allah lah yang dapat melihatnya. Walaupun sudah wafat, tetapi masih memperhatikan umatnya. Sebagaimana dalam sebuah kisah pemuda yang terbelit hutang piutang. Di tengah kubangan kemiskinannya, seorang lelaki yang dulunya kaya raya, lalu jatuh bangkrut sampai terbelit hutang sana-sini. Ia menanggung utang yang begitu besarnya. Setiap hari, rumahnya penuh dengan orang yang menagih hutang. Hingga pada suatu hari, ia pergi ke tempat salah seorang saudagar kaya. Kedatangannya tiada lain adalah untuk meminjam uang pula. Saat itu, lelaki tersebut meminjam uang sebanyak 500 dinar. Pada akhirnya, ia pulang dengan 500 dinar di genggamannya. Jumlah uang yang dia pinjam tersebut, ia bayarkan semua kepada orang-orang yang setiap hari datang menagih hutang. Sehingga dari 500 dinar itu tidak ada yang tersisa sedikit pun. Hari demi hari, hidupnya bertambah sulit. Keterpurukan kondisi ekonominya hingga tempo pembayaran hutangnya pun telah tiba. Saudagar itu pun mendatangi rumah si miskin dan mengatakan, "Tempo hutang Anda telah tiba." Dengan suara lirih, ia menjawab, "Demi Allah, saya sedang tidak berhasil mendapatkan apa-apa untuk membayar. Sungguh, saya terus berusaha untuk melunasi." Saudagar merasa geram kepada lelaki miskin
dan mengadukannya ke pengadilan. Saudagar itu pun membawanya ke hakim. Setibanya di pengadilan, si hakim bertanya, "Mengapa Anda tidak membayar hutang Anda?" Lagi-lagi lelaki miskin menjawab, "Demi Allah, saya tidak punya apa-apa, Tuan." Karena merasa ini adalah kesalahan si pemuda miskin, maka hakim pun memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia melunasi hutangnya. Lelaki miskin itu pun bangkit dan berkata, "Wahai Tuan Hakim, berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya hendak pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman sekalian berpamitan dengan mereka. Baru kemudian saya akan kembali untuk dipenjara." Hakim menjawab lelaki miskin dengan mengatakan, "Bagaimana mungkin? Apa jaminanmu bakal kembali besok? Sementara aku telah memvonismu hukuman penjara." Lelaki miskin itu terdiam, tapi seolah mendapat ilham di benaknya, "Rasulullah jaminanku, wahai Tuan Hakim. Aku bersaksi, jika besok aku tidak kembali, maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah." Si hakim tersentak diam dan tersentuh hatinya. Ia sadar betapa agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian si hakim menunda hukuman penjara untuknya hingga esok. Sesampainya di rumah, pemuda miskin itu pun mengabarkan kondisi kepada istrinya bahwa esok dia akan dipenjara. Sang istri pun bertanya, "Wahai suamiku, lantas mengapa sekarang engkau bebas?" "Aku menaruh nama Rasulullah sebagai jaminanku." Begitu jawab suaminya. Mata istrinya pun berkaca-kaca dan air matanya menetes sembari berkata pada suaminya, "Selama Rasulullah masih menjadi jaminan bagimu, maka mari kita bersolawat." Dan mereka pun bersolawat kepada Rasulullah dengan rasa cinta yang dalam. Lama bersolawat, akhirnya mereka tertidur. Dalam tidurnya, mereka bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi itu, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil pemuda miskin itu dan berkata, "Hai Fulan, jika besok telah terbit fajar, maka pergilah ke tempat ulama Fulan dan sampaikan kepadanya bahwa aku menitipkan salam untuknya dan suruh ia menyelesaikan hutang piutangmu. Jika ulama itu tidak percaya, sampaikan dua bukti ini." Kemudian pemuda miskin itu bertanya, "Apa dua bukti itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Katakan padanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca sholawat untukku 1000 kali, dan di malam terakhir dia telah ragu dalam jumlah bilangan sholawat yang dibacanya. Sampaikan padanya bahwa ia telah menyempurnakan sholawatnya."
Seketika lelaki miskin itu terbangun dan terkejut. Tanpa ragu, pada pagi harinya ia pergi menuju si ulama fulan dan berjumpa dengannya. Tanpa membuang waktu, lelaki miskin menyampaikan apa yang ia lihat dalam mimpinya. Wahai Tuan Ulama, Rasulullah telah menitipkan salam untuk Anda dan meminta Anda agar menyelesaikan hutang piutangku. Sang ulama bertanya, apa bukti dari kebenaran mimpimu itu tentang yang Anda sampaikan? Pemuda miskin itu pun menyampaikan kedua bukti sebagaimana yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Di malam pertama, Anda telah bersolawat kepada Rasulullah sebanyak 1000 kali, dan di malam terakhir Anda telah ragu dengan jumlah bilangan solawat yang telah Anda baca. Rasulullah mengatakan bahwa hitungan solawat Anda telah sempurna dan solawat Anda telah diterima oleh Rasulullah. Mendengar hal itu, spontan ulama itu menangis karena berita gembira solawatnya diterima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama tersebut pun memberi uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang lelaki miskin, dan 2.500 dari harta pribadinya untuk lelaki miskin sebagai tanda terima kasih atas kabar berita gembira yang ia sampaikan. Tidak berapa lama kemudian si miskin bergegas pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Sesampainya di tempat hakim, tiba-tiba si hakim bergerak ke arah pemuda miskin seolah ia rindu ingin melihatnya dan memanggilnya seraya berucap, "Kemarilah, berkat Anda aku mimpi berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu, maka kelak Rasulullah akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ini uang 500 dinar untuk melunasi hutang-hutang Anda." Belum sampai selesai dia bicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Ketika dibuka, ternyata saudagar penagih hutang yang datang. Ia langsung memeluk pemuda miskin itu dan menciumnya sambil berucap, "Berkat Anda, saya mimpi berjumpa Rasulullah. Beliau berkata kepadaku, jika aku merelakan hutangmu, maka kelak di hari kiamat Rasulullah akan merelakan segala tanggunganku, dan ini uang 500 dinar hadiah untuk Anda dan hutang Anda lunas." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan yang sempurna. Tak ada celah di setiap akhlaknya. Banyak buku yang berisi tentang keluhuran pribadinya, namun itu mungkin belum mampu menggambarkan dan melukiskan sepenuhnya tentang kemuliaannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.